Ada saya membaca cerita di dalam satu kitab. Ceritanya ada seorang laki-laki. Seorang laki-laki ini dia melaksanakan ibadah haji. Ya, dia melaksanakan ibadah haji. Jadi semua rangkaian ibadah haji yang dia lakukan itu semuanya yang dia baca, baik pada waktu dia tawaf, sa'i, wukuf di padang Arafah dan yang lain-lainnya. Ini laki-laki ini tidak sama dengan kebanyakan jamaah haji yang lain. Di mana bedanya? Di mana tidak samanya? Laki-laki ini sepanjang perjalanan ibadah haji, semuanya kegiatan-kegiatan amal haji, dia tidak ada yang dia baca kecuali satu macam aja, baca salawat panggilnya baca. Ya, dia baca salawat aja, tidak ada baca yang lain. Padahal waktu tawaf, waktu sa'i, wukuf di padang Arafah, melontar dan sebagainya, itu ada bacaan khusus. Ya, ada bacaan khusus. Tapi ini laki-laki tidak ada yang baca, yang dibacanya salawat aja. Nah, ini terkait dengan masalah haji ya. Haji ini Bapak Ibu adalah ibadah badaniyah, ibadah fisik namanya. Ya. Ibadah haji itu ibadah badaniyah, ibadah fisik. Kenapa? Karena satu pun ibadah haji itu baik rukun atau wajib, satu pun tidak ada yang wajib itu bacaan, tidak ada. Tidak ada, satu pun tidak ada. Ya. Maka oleh karena itu tidak boleh takut naik haji. Tidak boleh. Tidak boleh tidak semangat, tidak percaya diri mau naik haji. Kenapa? Alasan mata tidak melihat lagi, cuman nak baca-baca. Ya. Ya. Yang penting belajar manasik haji, yang penting belajar manasik haji. Itulah saya katakan pekerjaan haji itu satu pun tidak ada yang wajib itu bacaan, tidak ada. Bacaan hukumnya hanya sunat. Tawaf yang wajib mutar Ka'bah. Ya, sa'i berjalan dari Safa ke Marwah. Wukuf di padang Arafah, yang penting tanggal 9 Zulhijjah ada di Arafah, wukuf lah gitu. Begunting tidak mungkin kita bisa, sama lah kita gunting orang sama. Itu rukun haji. Tidak ada susah. Tapi walaupun tidak ada susah, tetap wajib belajar. Kata Imam Nawawi, banyak orang pergi ke Mekah tapi balik haji tidak, umroh tidak, cuman balik dari Mekah aja. Kenapa hajinya, umrohnya tidak sah? Kenapa tidak sah? Kada belajar. Ya, kada bukan hajinya, ibadah yang lain sama. Tuh kalau orang berangkat ke masjid sholat berjamaah tidak ngaji, tidak tahu rukun syaratnya sembahyang itu, bisa jadi juga kita katakan ke masjid cuman bukan sembahyang. Ya, sembahyang tidak, apa tidak, cuman pergi ke masjid. Rugi tidak? Ya rugilah. Duit habis 50 juta, tahun tadi 50 juta naik haji ya. Tapi balik dari Mekah haji tidak, umroh sia-siakah? Mudah-mudahan tidak sia-sia ya. Ada untungnya sedikit, pernah sholat di Masjidil Haram, tapi tetap rugi. Kenapa? Karena tujuan utama ke Mekah tuh haji dan umrah. Maka oleh karena itu jangan tidak belajar manasik haji ya. Yang mau naik kata orang tua dahulu, kalau naik haji, kalau kadang ngaji bisa tabawa kopiah haji, cuman buliknya. Ya, kalau yang babini tabawa mispa, cuman haji tidak, umrah tidak, cuman bulik dari Makkah aja. Nah, ini. Lanjut kita cerita. Jadi seorang laki-laki ini dia tidak banyak yang dibaca kecuali salawat aja semacam. Jadi karena beda dengan orang, tanyai orang lah, ngapa kau baca salawat aja? Ya, bukankah waktu tawaf ini ada doa yang paling baik? Ya, doa dari Nabi seperti Allahumma imanan bika wa tasdikan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa tiba'an li sunnati nabika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah wal mu'afata daimah fid din wa dun, dan lain-lain sebagainya. Ya. Lalu laki-laki itu bercerita, dia dijawabnya, saya katanya berangkat ke Mekah nih, sebenarnya mula-mulanya saya berangkat ke Mekah nih berdua dengan ayah saya.
Berdua dengan ayah saya, berjalan kaki kami. Berjalan kaki ya tentu ya tidak jauh dengan kota Mekah. Kemarin ada orang sampai ke sini ya dari Mekah, dari Indonesia aja berjalan batis tulah ke Mekah. 13 bulan hanya sampai. Ya. Jadi katanya saya ke Mekah ini berdua dengan ayah saya, berjalan kaki. Di perjalanan ayah saya sakit. Ya, dan akhirnya ayah saya meninggal dunia. Tatkala meninggal dunia ada kejadian aneh, sungguh-sungguh aneh. Apa anehnya? Tatkala ayah saya meninggal dunia, muka ayah saya berubah seperti muka keledai. Langsung berubah seperti muka keledai, hitam sehitam-hitamnya. Katanya binatang hewan di Arab tuh yang paling tidak bagus tuh keledai itu. Nah, ini muka manusia berubah seperti muka keledai. Bingung kata anaknya nih, macam mana ini? Ngapa ayahku nih? Apa kesalahan ayahku? Dalam keadaan kebingungan. Ya, karena berjalan badan sudah capek, lelah, panas, ketiduran ini. Ketiduran nih anak laki-laki ini. Dalam tidur dia bermimpi berjumpa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Orang kalau ketemu Nabi, melihat Nabi dalam mimpi, itu kata Nabi sama dia melihat aku secara jaga. Ya, benar mimpinya itu. Man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqa. Siapa yang melihat aku dalam tidur, maka sungguh benar dia melihat aku itu. Fa inna syaitan la yatamassalu bi, karena syaitan tidak bisa menjelma seperti aku. Ya. Insyaallah kalau orang sudah pernah melihat Nabi walau dalam tidur, yakin masuk golongan waliyun min auliya'illahi ta'ala. Mudahan kita nih hari ini belum bisa jadi wali, sebelum mati barang kita jadi wali. Ya, walau sebentar. Mustahil, tidak ada mustahil. Saharatu Fir'aun, tukang sihir Fir'aun tuh berkepanjangan umurnya dalam kekafiran. Sekali tidak mati jadi wali, kafir padahal. Tidak mustahil yang beriman nih, yang kafir aja bisa jadi Tuhan mau. Ya. Tukang sihir Fir'aun itu jadi penghulu daripada orang-orang mati syahid tuh. Padahal di dalam umurnya ya jelang meninggal dunia jadi dia masuk Islam. Beriman kepada Allah Ta'ala. Ya. Mudah-mudahan kita diberi Tuhan anugerah bisa melihat Nabi walau dalam mimpi. Macam mana amalannya? Banyak-banyak baca salat. Tapi ada amalan yang paling mudah. Ya, yang tidak sanggup baca salawat 1000. Kalau 1000 tiap malam yakin bermimpi Nabi. Ya. Tapi ada yang mudah. Kada salawat 1000, puasa 3 hari. Halo ibu-ibu, dengarkan nih amalan bermimpi Nabi, puasa 3 hari. Halo ibu-ibu. Apa bu tadi amalan bermimpi Nabi? Puasa 3 hari. Hari yang ketiga berbuka sekenyang-kenyangnya. Hari yang ketiga berbuka sekenyang-kenyang. Nah, siap amalkan? Banyak-banyak makan. Ya, sekenyang-kenyangnya. Cuman setelah makan kada boleh minum. Nah, tidak boleh minum sampai tertidur. Ya. Halo, jelas amalannya? Puasa 3 hari. Hari ketiga berbuka, makan sekenyang-kenyangnya. Nanti setelah makan tidak boleh minum sampai ketiduran. Amalkan, insyaallah mujarab. Ini kiai yang ngasih amalan nih. Ya, diamalkanlah oleh seseorang anak murid. Tatkala dikasih oleh gurunya amalan, mau berjumpa Rasulullah. Pokoknya kalau orang berjumpa Rasulullah pasti orang wali itu. Orang bahagia dunia wal akhirat. Marra'a wajhaka ya Sa'ad, marra'a wajhaka ya Sa'ad, ya imam al-qiblataini, marhaban ya ini, marhaban ya nural aini, marhaban jadal ini. Marra'a wajhaka yas'ad, orang yang melihat wajah engkau wahai Rasulullah, wahai Muhammad, yas'ad, bahagia orang itu. Mudahan ketemu Rasul, amin. Amalkan puasa 3 hari.
puasa kawan 3 hari, hari yang ketiga makan banyak-banyak, tapi karena pingin jumpa Rasulullah tidak boleh minum, karena itulah amalan yang dikasih guru. Sekalinya ketiduran dia, ternyata benar bermimpi. Mimpinya hujan selebat-lebatnya. Mimpi hujan selebat-lebatnya. Kalau hujan turun apa? Turun apa hujannya? Turun apa? Turun air. Ya, air yang mudahan mengandung rahmat. Jadi ini anak murid ini mimpi hujan selebat-lebatnya. Setelah itu posisi dia berdiri di tepi pantai. Hujan lebat itu berdiri di tepi Kalau saya tanya, pantai ini di depan ada apa? Ada apa? Ada air. Ya, bisa di laut lepas. Sekali noleh dia ke belakang, sejauh mata memandang, air pula. Pokoknya dia diliputi dengan air semuanya, dari atas, bawah, depan, belakang, air. Ada lawas takamih pulangnya, keluar air pulang. Bangun, langsung protes dia dengan kiai. Ya, saya kiai tidak ada mimpi ketemu Rasulullah. Yang ada saya mimpi hujan lebat, berdiri di tepi pantai, di depan air, di belakang air, takamih pulang, air semuanya. Paham cerita ini? Kenapa maka air semuanya? Karena kawan kehausan, hendak tidur kada boleh minum. Apa yang kita ingatkan itulah bakal ketemu dalam paham cerita ini? Paham ya. Kalau Rasulullah yang diingat, yakin tidur bertemu dengan Rasulullah. Aku tidak boleh tidur karena aku akan menjumpai orang paling mulia Rasulullah. Aku tidak akan tidur kecuali aku dalam keadaan bersuci. Aku tidak mau tidur kecuali aku harus baca salawat 100 kah, harus baca salawat 1000 kah. Hadir pula hati, insya Allah ketemu dengan Rasulullah. Sebagaimana orang yang kehausan mikir air pun ketemu air tatkala waktu paham ceritanya ibu-ibu? Paham. Mudah-mudahan yang selalu kita ingat Rasulullah ya. Tapi amalan tadi tidak payah diamalkan tuh ya. Bolehlah puasa, cuman makan ganjang-ganjang ada payah ya. Kita pecahan piring, sekali suap, sekali menghampas piring ya. Habis makan tidak apa-apa minum. Nah, subhanallah. Jadi laki-laki ini berjumpa, dia bermimpi berjumpa Nabi Muhammad SAW. Lalu dia tanya, ya Rasulullah, ini apa gerangan ayahku yang meninggal dunia nih? Kenapa mukanya berubah seperti muka keledai, hitam sehitam-hitamnya? Kata Rasulullah, wahai anak laki-laki, ketahuilah, ini ayahmu ini kerjanya pada waktu di dunia suka makan harta riba. Riba, hati-hati ibu-ibu ya. Mau transaksi muamalah ya, bapaknya mau begini, Pak, ini coba tanya sama Ustadz, boleh apa tidak transaksi seperti ini nih, berhutang dengan cara begini, coba tanya dengan kiai dulu, tanya sama Ustadz ya. Kita sekarang mau ini mau itu, tapi kalau tidak halal, yakin yang tidak halal tidak akan bawa barakah. Biar kita seadanya, yang penting apalagi untuk makan ya. Jangan, riba itu haram, termasuk dosa besar. Bahkan ada ulama mengatakan afhasu anwa'il kabair, paling jahat daripada segala macam bentuk dosa besar riba itu. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afah ya. Kata Nabi, ar-riba salah satu wa sab'una baban aisaruha ayyan kihar rajulu ummah. Ar-riba salah satu wa sab'una baban aisaruha mislu ayyan kihar rajulu ummah. Riba itu kata Nabi ada 73 macam bentuknya. Paling ringan siksaan riba yang 73 macam sama anak laki-laki berzinah dengan ibu kandung sendiri.
Ya, wajar kalau ada ulama mengatakan paling jahat daripada sekian dosa besar sama berzinah dengan mama sendiri. Mudah-mudahan kita diselamatkan Allah dari yang namanya riba. Mudah-mudahan kita selalu tawakal menghadapi tentang masalah rezeki, sehingga tidak boleh datang rezeki kepada kita kecuali yang halal. Setuju ibu-ibu? Setuju? Ibu yang tidak ikut ke pasar, ibu yang tidak ikut ke kebun, apalagi tolak ke laut. Musim angin anu nih kuat nih, tenggelam di laut. Ya, cukup doakan Bapak. Ya, kalau ke kebun hati-hati. Ya, 10 tahun sudah kita berkebun tuh, tidak mungkin tidak tahu kebun kita. Jangan asal ketemu kait pinang orang, kait kelapa orang. Ya, yang ke pasar jangan nyurangi timbangan, mengurangi timbangan jangan berbohong. Ya, jangan berbohong, jangan berdusta, sama aja tuh adu bading. Jangan nipu orang. Ya, jangan nipu. Ya, at-tajirul amin as-saduq ma'as syuhada yaumal qiyamah. Pedagang yang amanah, pedagang yang jujur nanti dengan orang mati syahid pada hari kiamat. Tapi Nabi kita manggil, ya ma'syarat tujar, wahai para pedagang, inna tujara yaumal qiyamah yub'asuna yaumal qiyamah fujaran. Ya ma'syaral fujar, ya ma'syarat tujar, wahai para pedagang, kata Nabi, inna tujar yub'asuna yaumal qiyamah fujaran. Pedagang nanti dibangkitkan pada hari kiamat hal keadaannya sebagai orang yang berlumuran dosa, orang yang durhaka. Illa man ittaqa wa barra, kecuali pedagang yang takwa, pedagang yang baik, yang bersumpah-sumpah itu nanti dibangkitkan hari kiamat. Orang-orang yang penuh dengan yang membohongi orang, yang mengurangi timbang, mengurangi taka, mengurangi ukuran. Ya, halal membawa barokah, yang haram bawa laknat, membawa kerusakan. Ya, santri kita di Pondok Pesantren Al-Baqiyatus Sholihat, dia berangkat ke Kalimantan, sekolah di Martapura. Sekali di sekolah di Martapura sambil begawi dia. Ya, sambil begawi. Martapura itu kalau nak berangkat kota. Jadi nak begawi bisa juga, apalagi sekolahnya Darussalam. Ya. Kalau dulu saya di Martapura, kawan kalau lambat datang kiriman, kawan tulangnya ke Cempaka. Cempaka itu wadah pendulangan emas. Ya, dulang emas, dulang intan. Ya, kawan-kawan kalau kehabisan duit, lambat kirimannya tulakan ke Cempaka tuh, ikut dulang. Ya, ikut dulang. Saya tidak pernah ikut. Dawa ini lubangnya dalam banget. Ini runtuh mati kita kekaruan dalam lubang tuh. Ya. Jadi ada santri, ya santri, dia melamar kerja di Martapura tuh. Kerja apa? Jaga toko. Ya, jaga toko. Lalu kata orang toko tuh nanya, Ikam sudahlah belajar bab masalah jual beli. Kata orang toko tuh, ya, alhamdulillah katanya ulun sudah belajar bab bul baik, bab masalah jual beli. Karena kalau orang berjual beli wajib tahu tuh masalah jual beli. Jadi kata orang toko tuh, berapa kali sudah tamat katanya? Sekali hanya tamat. Oh, minta maaf katanya. Amun sekali kami kedawani menyerahkan urusan dagang nih, kalau orang belajar bab muamalah jual beli hanya sekali. Nanti salah kau bertransaksi jual beli. Belajar sekali lagi, tamatkan sekali lagi bab jual beli. Baru datang ke sini 4 begawi di sini. Subhanallah. Takut orang. Ya. Apalagi namanya waktu Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat ada satu kaum berenang di lautan Danur. Danur tuh nanah bercampur darah. Berenang tuh laut, airnya tuh danur. Dari daratan orang melempar, maka lemparan orang dari daratan nih satu pun tidak ada yang melesetnya, karena ke mulut semuanya hancur ini, giginya tuh hancur, dilempari. Benyalam nanti timbul lagi, lempari orang, tidak ada yang melesetnya. Wih, kata Nabi, wahai malaikat Jibril, siapa orang tuh? Wahai Muhammad, itu kaummu. Ya, kaummu, mudahan tidak termasuk kita, amin. Kaummu itu yang mereka di dunia suka menggawi riba. Itulah gambaran siksaan orang makan Nah, nih, yang muka berubah seperti muka keledai tadi, ternyata hidupnya suka makan Cuman kata Rasulullah,
Sebelum engkau datang menjumpaiku, kata Rasulullah, aku sudah minta izin kepada Allah. Ya, aku minta izin kepada Allah supaya aku bisa menolong ayahmu ini. Kenapa saya tolong ayahmu? Kenapa saya bela ayahmu? Karena kata Rasul, ayahmu ini dia tidak mau tidur melainkan dia bersalawat kepadaku 100 kali. Karena salawatnya itulah aku bela ayahmu ini. Dan Allah mengizinkan kepada saya untuk membela ayahmu. Mendengar ucapan Rasulullah itu, terbangun anak laki-laki itu dari tidurnya, dilihat muka ayahnya sudah berubah seperti bulan purna. Subhanallah, ini sholat ya. Maka kalau bapak ibu yang sudah sampai ke Masjid Nabawi, ada janji Rasulullah yang menggembirakan kepada kita sebagai umatnya, hingga kita-kita yang banyak melakukan Nabi kita ya bersabda, diabadikan tulisan itu dengan tinta emas di mimbar beliau di Madinah, syafaati li ahlil kabair min ummati, kata Nabi, syafaatku akan aku berikan kepada umatku yang melakukan dosa Ini artinya sebesar dan sebanyak apapun dosa kita, tidak boleh kita putus asa, minta ampun kepada Allah, banyak-banyak beramal, terutama baca sholawat. Tapi bukan berarti dijadikan modal, ini bukan. Salawat dijadikan modal, terserah kena gawi riba, ada apa-apa, salawat banyak, bukan seperti itu. Itu mau hoholot ngarannya. Alhamdulillah. Jadi kata anak laki-laki melihat kejadian ini, dia bermimpi jumpa Rasul, lihat muka ayahnya sudah terang benerang seperti bulan purnama. Maka dia katakan, aku tidak akan membaca apa-apa nanti tatkala sampai ke Mekah melaksanakan ibadah haji, kecuali yang aku baca hanya salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Insyaallah salawat akan menjadikan rahmat. Ya, rahmat itu kasih sayang Allah. Kita sekarang banyak permasalahan dalam hidup. Mudahan masalah tidak menjadikan masalah. Iyalah, masalah tidak menjadikan masalah. Betul kan bahasanya? Ada penggadaian mengatasi masalah, apa sambungannya? Tanpa masalah. Bolehlah, mudahan masalah tidak ada masalah tidak bermasalah, karena masalah memang selalu ada, tapi mudah-mudahan tidak jadi permasalahan untuk kita ya. Apalagi masalah duit ya, masalah duit ini, masalah duit dada, masalah dak duit sedih, masalah dak belum nukar baju, masalah bu, tidak masalah, baju yang ada masih masalah. Banyak masalah, tapi mudahan kita tidak menganggap. Siapa yang tidak menganggap masalah, inilah orang-orang yang penuh dengan curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa amalannya? Amalannya banyak-banyak baca salawat. Subhanallah. Ya. Hari ini yang berkebun pinang belum naik-naik. Ya, amun berisi pinang. Ya enggak? Tapi mudahan pinang kada naik, ini masalah, mudahan tidak jadi salah. Kita hendak protes, kadang-kadang salah kita juga. Malam nisfu Sya'ban kita baca Yasin yang kedua, niatnya mudahan murah rezeki, imbaham pinang murah. Ya begayaan aja lah, murah rezeki itu supaya rezekinya lancar. Ya. Tapi kalau berbicara masalah rezeki ini, kata Nabi kita, maktubun ala zahril hud wasauri, tertulis kata Nabi di pundak ikan, di pundak sapi. Pundak ikan, pundak sapi. Apa yang tertulis? Rizku fulan ibni fulan, rezeki si anu bin si anu, rezeki si Abdullah bin Utsman, rezekinya Fatimah binti Umar, rezeki Khadijah binti Abdullah. Ini tulisannya, hari ini dapat sekian-sekian, sepanjang umurnya rezekinya sekian-sekian. Ada tulisannya kata Nabi di pundak ikan dan di pundak sapi. Tapi mohon maaf, jangan nanya-nanya lagi. Kalau Allah nanya, Ustaz, iwaknya iwak apa katanya?
Kalau lah kayaknya kan. Sapinya sapi dari Lampung kan, dari Palembang kah? Ya. Yang tertulis di pundak ikan, di pundak sapi ini, kata Nabi, pala yazdadul harisu illa jahda. Orang yang bersungguh-sungguh mencari yang sudah tertulis itu tidak akan bertambah, yang dicari itu tidak bakal bertambah, illa jahda, yang bertambah hanya kepayahan aja. Kalau nilainya tidak bakal bertambah, 1 juta tuh lah, 100 tuh lah jatahnya, hari ini dapat 100, tidak bakal bisa bertambah. Maka oleh karenanya, ibu berapapun dapat rezeki, suami dapat, jangan mempermasalahkan. Kalaupun ini masalah, kada cukup untuk beli ini beli itu, jangan dianggap masalah, jangan dianggap masalah. Hari ini ibu-ibu sudah ada yang berani ngancam suami. Halo ibu-ibu, bisa ngancam suami, suaminya penghutang jualan lebih nih ya, jangan balik kalau tidak bawa duit 200. Lakinya penghutang juga, pelarian laki ini kemana? Ke tuan guru pelarian, nangis datang ke rumah tuan guru, kadawan nih bu bulik, perempuan ini bisa mulah laki, kadawan nih bulik juga rupanya ya. Nah, tuh kalau ibu yang seperti itu, ibu yang semacam itu, perempuan seperti itu, berarti itu namanya Tuhan bebini namanya. Ya. Itu perempuan mau jadi Tuhan. Kita nih hamba selama-lamanya, tidak bakal bisa jadi Tuhan, hanya sah. Yang bernama Ar-Razzaq hanya sah. Tidak ada yang dua, tidak ada. Ya. Maka kalau saya ingat dulu, ya nenek-nenek kami kalau sedikit-sedikit tuh sering bilangkan, aduh ikam nih galuh kada betuhan kah, kata nenek-nenek, kada betuhan kah, macam-macam tuh masalah menimpa, ya gini ngeluh gini ini, kada betuhan kah aja. Iyalah tuh memang kada betuhan kalau kayak gitu ya. Allah. Nah ini salawat mudah-mudahan bisa menenangkan kita. Salawat mudah-mudahan bisa menanamkan tawakal dalam hati kita. Ya, lahiriah kita berusaha, tapi hati kita ingat bahwa yang kita cari rezeki, yang dia tidak akan bisa bertambah juga tidak akan bisa berkurang. Bahkan dalam satu hadis ada disampaikan, disebutkan oleh Nabi kita, ar-rizqu maksumun mafghurun minhu. Rezeki itu kata Nabi sesuatu yang sudah dibagi oleh Allah, sudah dibereskan oleh Allah. Laisa taqwa taqiyin bizaidihi wala fujuru fajirin binaqisi. Bukan gara-gara dia takwa lalu ditambah Tuhan, tidak. Bukan gara-gara dia maksiat durhaka lalu dikurangi Tuhan, juga tidak. Segitulah jatahnya dari Allah. Cuman kata Allah, orang yang bertakwa Allah Ta'ala berikan rezeki caranya mudah, itu aja. Kalau nilainya segitulah dapatnya, bukan gara-gara inya mantap, amalnya banyak lalu tambah duit, tidak. Cuman dia rezekinya itu diberikan Tuhan secara mudah, semudah-mudahnya. Bahkan orang takwa itu akan Allah berikan rezeki dengan cara yang tidak diduga-duga. Bahkan orang takwa itu dapat rezeki tidak dalam keadaan sadar dia. Hal ini tidak bisa kita pungkiri karena kita wajib percaya dengan Al-Quran. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa kepada Allah, Allah Ta'ala carikan jalan keluar dari bermacam-macam kesempitan, urusan dunia, urusan akhirat. Orang takwa akan Allah Ta'ala berikan rezeki dengan cara yang tidak diduga-duga. Rezeki yang tidak diduga-duga itu artinya tidak ada terpikir di dalam hati, di benak pikiran akan dapat rezeki. Itu namanya min haitsu la yahtasib. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berdagang, kalau laku dagangan kan dapat itu lain, min haitsu la yahtasib lain. Tapi rezeki juga. Sawit panennya berapa? Setengah bulan sekah. Berarti ini habis panen sawit dapat itu bukan min haitsu la yahtasib. Kenapa? Karena ada di dalam benak pikiran yang jadi pegawai negeri, yang mengabdi dengan negara, nanti ada istilah tanggal muda 1, 2 akan gaji dapat bukan min haitsu la yahtasib. Yang banyak berisi kontrakan sampai nanti bulannya yang per bulan, sampai tahunnya yang per tahun dapat duit, terbenak di dalam pikiran kita lain min haitsu la yahtasib.
Ya, tapi itu rezeki juga. Tapi ada rezeki yang min haitsu la yahtasib, tidak ada terduga-duga akan dapatnya. Insya Allah Bapak Ibu seringlah merasakan, cuman sadar apa tidak aja. Ya, tengah tidur ketok pintu orang. Assalamualaikum. Salam. Ada apa nih? Hendak bertamu dengan guru. Guru nih guring. Dawan bangunkan. Ada apa? Ada hajat apa? Oh, aku nih ada hajat. Nah, hajatnya apa? Ada ingin ini yang dititipkan, ya, adalah sedikit mau berhadiah dengan guru. Aku sudah datang dengan beliau ini 3 kali dah. Kemarin beliau tulak kemana, ke Jambi umpamanya. Kemarin beliau tulak Majar, udah ketemu juga. Hari ini beliau tidur. Nah, titip aja lah dengan anaknya, anak ponakannya, anak cucunya. Tolong titipkan sama beliau lah. Beliaunya sedang itu yang nitip duit sagan guru tuh jarang-jarang, duit tuh warnanya abu-abu tuh jarang-jarang. Paling rendah warna hijau, kadang-kadang ya hijau udah ada, paling rendah pula warna biru merah, yang merah sawat 50 lembar berapa duitnya? Berapa Bu? Yang merah tuh 50 lembar berapa? 5 ju sampai 100 lembar 10 ju. Bayangkan ibu-ibu lah, dalam keadaan tidak sadar tidur orangnya, diantari orang rezeki, diantari Apakah kita protes? Tidak boleh protes. Allah sudah menjanjikan siapa yang takwa akan diberikan rezeki dengan cara yang tidak diduga. Ini apakah khusus kepada para tuan-tuan guru? Tidak, semuanya. Kalau jadi orang takwa pokoknya kayak itulah Tuhan kasih dan kita bisa membuktikan. Santai-santai aja beliau, santai-santai beliau ya. Cuman rezeki min haitsu la yahtasibnya ya, punya kebun guru tuh, hasil kebun per bulan berapa? 5 juta. Hadiahan orang sampai 20 juta. Itu. Alhamdulillah. Ini orang takwa ya. Apa nih? Insya Allah salah satu amalannya yang dilaksanakan banyak-banyaklah baca sholat. Apalagi ada ulama mengatakan annas sholah tuksirur rizqah, salawat itu faidahnya membanyakan rezeki itu nilainya tidak bertambah tapi barokahnya bertambah. Rezeki yang ada selalu dia merasa cukup. Kalau merasa cukup berarti dia orang kaya jauh. Rezeki itu tidak pernah cukup dengan dia, tidak pernah. Kalau dapat rezeki itu selalu cukup aja, tidak pernah kali cukup. Ya, dan orang kalau merasa cukup dengan rezeki yang diberikan Allah, inilah kata Nabi, orang-orang yang dikehendaki Tuhan baik. Idza aradallahu bi abdihi khairan ja'alallahu rizqahu kafafa. Allah bila menghendaki baik dengan seorang hamba, niscaya dia rezekinya itu dia selalu cukup. Alhamdulillah. Ada duit 10 juta, ada yang mau ditukar harganya berapa? 8 juta. Berarti duit 10 juta cukup. Ada duit 50 juta, orang hendak jual mobil harganya 30 juta, berarti duitnya cukup. Ya, ada duit 100 juta, hendak nukar barang yang 50 juta, duit 100 juta pasti cukup kan? Anak SD aja bisa menghitung cukup tuh. Tapi sebaliknya, jangan 10 juta, jangan 100 juta, miliaran berisi duit. Tapi kalau yang mau dimiliki lebih daripada rezeki yang dikasih Tuhan, datang di mana bisa cukup. Duit 100 juta yang hendak ditukar 200 juta, macam mana enggak cukup? Ayo, macam mana enggak cukup? Duit 1 miliar BIC, banyak 1 miliar. Cuman kalau di Banjar Alabiu itik 2 ikong 1 miliar harganya. Duit ikong, seikong 50.000, tapi kalau 2 1 miliar. Ya, 1 miliar harganya kalau 2. Mahalnya Pang, seikong 50, 2 1 miliar. Iya, liarnya sama. Allah. Mudahan cukup, amin. Ya, ibu cari banyak apa cari cukup? Banyak iya juga masih haji ada nyaho tuh. Banyak uang cukupnya. Yang kita cari cukup itu kalau boleh saya tanya ibu-ibu, letak cukup tuh di mana? Apa di nominal banyak atau di mana taruh cukup tuh? Di mana, Bu? Cukup tuh taruhnya di mana? Cukup tuh andaknya di mana? Ubah bahasa Banjar pula.
Hah? Cukup tuh letaknya di mana? Di depan. Udah balik aja dah. Kada cukup letaknya di mana? Sama. Cukup tidak cukup itu letaknya di hati. Kita semua punya hati? Punya? Alhamdulillah. Cukup taruhnya dalam hati, tidak cukup juga dalam orang kaya, orang orang fakir, orang tidak berarti kita bisa jadi orang kaya, bisa jadi orang kalau mau jadi orang kaya harus cukup. Kalau hendak selama-lamanya jadi orang fakir, simpanlah tuh, tanamkanlah tuh sifat tamak sampai mati itu. Ya. Kadal pakru ayakuna kufra. Hampir kata Nabi kepakiran itu membawa kepada kekufuran. Duit banyak, konglomerat besar, harta ada di mana-mana, tapi tamak itu bersarang di dalam hatinya. Berapa banyak di dunia dihinakan Allah, apalagi nanti di akhirat. Kada peduli halal haram, kada peduli punya orang, bantai terus. Akhirnya apa? Di dunia baju yang putih, baju yang biru dirubah dengan baju yang warna oranye. Apa kasusnya? Korupsi, nyuntan harta orang, ya kan? Dunia hina. Padahal subhanallah, bukan rumah satu aja, rumah ada di mana-mana. Ada di mana-mana. Kabun bukan kurang-kurang kabun, punya kabun. Tapi kalau hatinya tidak pernah cukup, ketahuilah itulah orang-orang yang kalau sudah fakir segalanya bisa halalkan. Kufur dia, kufur nikmat. Mudahan Allah Ta'ala kasih kita rezeki Kalau ayah kita sering berdoa, ayah Allahumma inna nas'aluka fikhan fiddin, ujungnya nanti wa kifayatan fir rizki. Ya Allah, berilah kami paham dalam masalah agama, kemudian wa kifayatan fir rizki, cukup dalam masalah Nah, salawat dari amalannya. Tapi cukup salawat sebuku aja kah? Udah bisa sembahyang tetap. Ya, ceramah salawatnya sembahyang, ada bisa sembayangan. Ayah juga lah orang bisa kada sembahyang nih. Tahan seminggu kada sembahyang. Seminggu bukan sehari, seminggu kada sembahyang Jumat. Itu pun sembahyang Jumat, khatib baca khutbahnya, bepandiran di luar. Ya, ada suah terdengar. Aku tadi sembahyang kada ingat wudu aja. Iyalah, kasihkan bepandir, Pak. Kada cukup-cukupnya di warung kopi, di kafe bepandir. Pas khatib khutbah ya tuh bepandir juga. Weh, payah kita nih yang hobi-hobi bepandir deh. Ya. Sembahyang duha kada tegawi. Quran kada baca, apanya kada baca. Jam 6:30 sudah di warung kopi. Hari-hari ya. Bulik kena jam 11:30. Kena patang kayak itu pulang, malam kayak itu pulang, Pak. Ya, sembahyang kada tahu sembahyang. Ya, padahal dikasih tahu tuh siapa ngasih rezeki? Allah Ta'ala. Suruhan Tuhan kada digawi, maulah Tuhan ngasih. Kalaupun ngasih, tapi ngasihnya kada ngasih barokah, tapi ngasihnya membawa lanan. Nih kalau bahasa kita bantai, ambil lah rezeki kau, makanlah kau situ. Kayak abah ngasih duit dengan anaknya tapi marah-marah, bawa rezekinya, bawa duitnya, jangan balik lagi kau. Karena jatahnya tetaplah ibadah ya Bu. Paling kurang kita beribadah nih, ibadah yang wajib jadilah. Kalau sembahyang, umpama sembahyang 5 waktu, jangan kada jangan sampai habis waktu. Zuhur itu habis waktunya sampai asar, 3 jam lebih waktu zuhur tuh. Kenapa? Maka 10 menit tidak sempat sembahyang. Ya, kita baru berdosa itu ibu-ibu ya, bapak-bapak, berdosa kita meninggalkan sholat, melewatkan sholat setelah waktu sholat tuh habis. Waktu sholat tuh zuhur sampai asar ya. Maka sholat tuh disebut ulama fikih waktunya muasa, luas. Tapi walaupun luas, hari ini umpamanya ada yang belum sholat isya, sudah melalaikan, belum sampai subuh nanti. Kalau sampai orang azan subuh kada sembah isya, baru hukumnya haram. Cuman kada dapat fadilat awal waktu. Cuman kadang-kadang ada saya pernah tetamu murid nagur guru bacaan. Ustadz, waktu sampai katanya, talanggar waktu kita katanya.
Nah, ini akibat kadang ngaji ya. Padahal sekali itu cuma dengar, kebetulan kadang hingkat lagi keluar, orang dah banyak deh. Hendak keluar situ udah ada jalan, sini ada jalan, tapak salah duduk wah. Padahal guru bacaan setengah jam cuman sanggupnya Ustadz waktu habis. Maka waktu Isya pulang tuh, maghrib pulang tuh bilangnya habis. Apa namanya? Waktu Isya tuh, waktu maghrib padahal kan habis sudah. Ya taruhlah maghrib habis ya. Waktu Isya tuh kayaknya dengan orang azan tuh sudah harus sembahyang pada awal waktu. Bah, ya. Dan itu banyak saya dengar di mana-mana. Apa aja bacaan talanggar waktu kayak itu. Awak yang bungul kan suah ngaji. Ya. Apalagi ngaji ilmu tuh ilmu fardu ain, insya Allah nanti berjamaah juga. Kami dulu di sekumpul tuh ngaji dengan guru sekumpul. Isya tuh jam setengah 9. Setengah 9. Kenapa Isya sampai subuh? Ya. Makanya dilihat nak tagur-tagur tuh. Ditagur itu siapa? Ini mana perguruan alim, mana alim, mana perguruan pula awak sama nabungol. Aduh, payah akhir zamannya ya. Ya, nang kada tahu cerita agama, pandir agama umat, ngalahkan wali lagi pandir agama. Menurutku macam pemintarnya menurutku. Jangan, dah boleh menurutku ya. Apa manit takhadha ilahahu wa. Jangan nafsu dijadikan Tuhan, jangan. Kalau bicara hukum di mana kitabnya? Ya Nabi itu cakap tidak hawa nafsu tapi wahyu dari Allah. Kita bicara agama dah boleh ngandalkan nafsu kita, akal pikiran kita. Ya. Ah itu. Panjang waktu sholat, kenapa maka tidak sholat? Waktu zuhur masuk gelincir matahari, ya enggak? Sampai habisnya tatkala masuk waktu asar masuk, habis waktu asar nanti disusul masuk waktu maghrib masuk, habisnya nanti pas kalau masuk waktu Isya habis masuklah waktu waktu subuh habis kada langsung zuhur. Kalau zuhur pas terbit matahari langsung berjuhur. Nah yang kada nyambung subuh dengan juhur aja. Habis waktu subuh terbit matahari tidak langsung kepada zuhur. Situlah kita disuruh cari nafkah, suruh hari nafkah ya. Panjang waktu salat tuh panjang. Ya. Dan ini ibadah ini memang tuntutan kepada kita, tuntutan. Allah ciptakan kita, bahkan jin diciptakan Tuhan. Kata Allah, aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka tuh beribadah kepadaku. Berarti ibadah ini tuntutan kepada kita sebagai hamba. Kalau merasa hamba mesti beribadah, kecuali merasa sama kayak kucing. Ya. Kucing tidak ada tuntutan ibadah, tidak ada, karena dia tidak taklif, tidak ada akal. Ya. Kambing tidak apa-apa, kambing itu makan pucuk ubi kawan. Paling yang ampun kambingnya berdosa. Paling-paling atau pulang. Ya. Kalau kambingnya kada tuntut ya. Tapi kalau kita manusia, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Sedikit yang kita gawi daripada kebaikan nanti pahalanya ada. Tapi yang kecil kita kerjakan daripada dosa pun juga ada risikonya. Terakhir, Imam Ghazali bilangkan masalah ibadah ini, kita beribadah ini adalah, kata beliau, kasratul awaik wal mawani, banyak rintangannya ya. Jadi beliau mengatakan orang beribadah ini kayak orang hendak berangkat ke mana, ke Jambi. Hari ke Jambi dari Pematang Lumut ya, ada gunung-gunung, imbah tuh jalan beliku-liku tikungan, imbah tuh di jalan banyak penyamun, banyak perampok, jarang orang yang salah, apalagi dari pelabuhan dagang bawa ke simpang 35, banyak tuh tikungan tuh, diingkat ngantok tuh ya, terak ada di depan, imam merintangi, kurang-kurang terak mundur, awak selesai. Nah ibadah kata Imam Ghazali seperti itu, jarang orang yang salah, salapi kecuali orang yang mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang hendak beribadah itu, yang menghalangi orang bisa beribadah itu ada 4 kata beliau. Pertama, yang menghalangi orang beribadah itu pertama dunia. Ini dunia Bu ya. Yuk.
Mudahan kita ingat, jangan sampai aku tertipu olehnya. Ujar abahnya abahnya Ridho, jangan tertipu dengan dunia, jangan tertipu olehnya dunia. Kita tinggal di dunia, jadikanlah dunia sebagai tempat tempat kita bercocok tanam, nanti metiknya di akhir. Yang kedua, kata beliau, yang menghalangi orang hendak beribadah itu adalah makhluk, terutama sesama manusia. Pandai-pandai kita bergaul, jangan gara-gara kawan ini lalu semuanya kita terabaikan. Sembahyang tertinggal, baca Quran tidak, dalail kada terbaca, bersedekah kada, segalanya tidak. Kenapa? Gara-gara makhluk termasuklah bini kita, termasuk bini mungkin makhluk bini itu termasuk makhluk, termasuk juga dunia. Tapi mudah-mudahan almar'atus sholihah ya, ad-dunya ad-dunya mata wa khairu mata ya almar'atus sholihah ya. Nah ini makhluk dunia dengan makhluk ya, ini berpengaruh betul baik buruknya kita ya. Kawan ini berpengaruh sekali. Oleh karena itu pandai-pandailah mencari kawan, apalagi kawan sekalamu. Makanya laki-laki disuruh cari bini yang kira-kira membantu taat kepada Allah. Kata ulama, nikahlah kamu kata ulama, watsruk minal azwat, jangan nikah, bukan suruh nikah. Watsruk minal azwat man ma sa'adat fi taatin, janganlah kau menikah, tinggalkan istri kalau anggaran istri itu tidak membantu kamu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman nanti pikirkan lagi, taat kada tegawi, teman kalau kada bini membahayakan. Bisa terjadi fitnah. Nah, itu kawin aja kena. Banyak tuh perinciannya di dalam kitab tuh. Tapi kelas-kelas orang walinya, kalau bini kada membantu taat, tinggalkannya. Ya, mun kita nang kada wali ini, pikir-pikirlah sedikit, kada bini galau bisa. Ya, jangankan yang anum, yang tuha aja bisa galau. Ya, yang tua bisa galau. Kenapa? Bini dada. Oleh karena itu, kalau orang tua hendak kawin, wajib dikawinkan. Halo ibu-ibu, kalau abah kita kematian, mama kita berdulu sidin hendak kawin, mesti kawinkan. Kalau yakin tidak dikawinkan bakal berbuat nyeleweng, abahnya menjalakukan fitnah, wajib anak-anaknya mengawin. Amun abah dada duit segan bayar mahar, wajib dibayarkan maharnya. Abah sekawin-kawin aja beri napakah mama kada bisa, anak wajib nakasih mama tirinya. Tuh di pagi Selasa kita ngaji babul i'faf namanya ya, bab i'faf, menjaga orang tua jangan sampai berbuat zina. Anak-anaknya wajib mengawinkan abahnya itu ya. Ini melarang abah nak kawin, duit abah pulang, bukan minta dengan anak. Padahal kalau abah ada duit, anak tuh ngasih. Kadang-kadang ada yang cakap kotor dengan orang tua, abah bikin malu, awak tua. Dengan orang tua kayak itu, awak tua, baik lelaki baik bebini caci maki orang tua ya. Awak tinggi sekolah 2, 3 S-nya, mohon maaf lah yang pakai S. Kadang-kadang yang parah lagi pakai K awalnya ya, pakai K mbak tuha di belakangnya, lawan orang tua durhaka. 10-20 baris kabun orang tua dijual nyekolahkan awak, tapi tatkala sudah selesai durhaka dengan orang tua. Na'udzubillah. Nah, nih 2. Yo, dunia kata Imam Ghazali makhluk, imbah itu yang ketiga apa yuk? Apa di Minhajul Abidin tuh? Syaitan. Tahu kalau syaitan? Syaitan itu kullu jinnin kafirin. Ada ulama mengatakan setiap jin yang kafir syaitan itu namanya. Ya, setiap jin yang itu satu versi pendapat ulama, syaitan itu adalah jin kafir. Syaitan alias iblis itu yang bisa mengganggu, yang bisa menghalangi orang mau beribadah. Ketahuilah ibu-ibu, itu iblis itu di dalam surga, menjaga surga 80.000 tahun lawasnya, menjadi penasihat malaikat 20.000 tahun. Maka jangan sombong yang jadi penasihat, termasuklah penceramah ya. Kayak ulun nih ceramah perasaan paling 20 tahun yang ceramah. Taruhlah dilelawaskan salawi tahun.
Iblis 20.000 tahun penasehat, malaikat pulang dinasihatinya. Celaka gara-gara ada mau sujud dengan Nabi Adam. Tuh yang bakal mengganggu kita tuh. Harus tahu kita tuh, harus muharabah, kita perangi iblis. Lewat sini tidak bisa, lewat jalan lain dia. Kau aja iblis, kalau beribadah kelihatan orang kau kena riak kada bawa pahala. Kau masuk aja ke kamar. Masuk aja ke kamar, orang udah tahu selamat daripada riak. Cuman tatkala masuk di kamar, dibisikinya pulang, tidak ada orang beribadah kayak kau ini mantapnya. Ujub pulang kenanya, hilang juga pahalanya. Ujub lepas macam. Kata iblis, jangan riak kau, hilang pahalanya. Ujub jangan juga, menghapus pahala. Kau beramal aja kau banyak-banyak beramal. Tapi kau nanti suatu saat kau akan jadi orang yang terkenal di jagat raya ini. Wa aroda bizalik darban minaria. Ini pun yang dikehendaki satu bagian daripada riya. Disuruhnya jangan riya, disuruhnya jangan ujub, karena kau masyhur lah. Tuh kiai tuh gara-garanya beribadah lah, makanya siapa yang kada kenal akhirnya beribadah hendak jadi wali beribadah. Kenapa maka begitu? Ilmu kada ngaji, ya tidak mau belajar seibadah ya, tasbih kayak buku biji salak kenalnya, ya mantap banget pinanya bertasbih beramal, tapi ngaji kada mana bisa. Al ilmu imamul amal wal amal tabihu. Ilmu imam amal ngikut kepada Yang terakhir yang ganggu kita beribadah itu apa yuk? Nafsu. Nah, ini nafsu nih, maka berataan kita nih berisi, apalagi ibu tak banyak berisi nafsu pada kami. Ya. Nafsu tuh mun lalaki, ya nafsu ini 1000 diberikan 1 kepada Nabi kita Muhammad. 90% Nabi kita punya. Berarti 1090%-nya berapa? Berapa? 900, berarti tinggal 100 ini dibagi pulang. 100 ini para nabi-nabi yang lain, para wali-wali, 100 dibagi pulang 90-nya. Berarti 190 ini para nabi, para wali-wali dapatnya, tinggal 10. 10 inilah kita berbagi sedikit seorang. Yang 10 ini Allah Ta'ala kasih lelaki 9, ibu-ibu 1 kalau akal. Cuman kalau nafsu tak balik, ibu-ibu 9, laki-laki 1. Maka bapak-bapak harus maklum dengan ibu-ibu nih. Ya COD hari-hari datang. Maka pintar pulang tuh dia taruh di rumah, bayarkan dulunya. Padahal duit sudah julung mudah-mudahan duitnya ada, amin. Ayah ini hari-hari COD datang. Ya. Nafsu, hobi nukar, makai kada? Iya, hobi makai. Nukar, hobi nukar, beli tapi makai kada. 5 sudah nukar nih, belum ada yang tak pakainya lagi. Tuh, nafsu tuh ibu. Salah sun muhlikat kata Nabi, 3 yang bisa membinasakan kita. Pertama, sohon muta, pelit yang dituruti. Jangan dituruti pelit itu pemalar tuh. Wahawan muttaba, hawa nafsu yang diikut. Itulah tuh yang kata suah cukup tadi, diikuti terus hawa nafsu. Wa ijabul mar'i bi nafsih, seseorang heran dengan dirinya sendiri. Nah, ini membinasakan nih. Ini nafsu ya. Ya, nafsu ini, nafsu yang selalu diikuti. Nah, ini salah satu yang mengganggu kita beribadah. Pingin nafsu ini nak santai-santai, banyak istirahat, ngobrol-ngobrol, berremian kan. Kalau beribadah ngalih itu tuh. Ibadahnya nyamannya gelahakan, ketawa lah. Lalakian tak rokok diisap kan. Ada apa misap rokoknya, asal jangan habisnya misap rokok, tak isap api. Ya Pak. Nafsu, bahkan kata ulama, nafsu itu lebih jahat daripada 70 iblis. Nah, ini nafsu ini. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhasil kesimpulan kita hidup di dunia ini, Tuhan menuntut kepada kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagian daripada ibadah kita melaksanakan peringatan Maulidur Rasul. Kata Syekh Nawawi Banten, al-i'tina bi maulidi sallallahu alaihi wasallam min a'zamil qurubat. Orang yang memperhatikan sungguh-sungguh dengan hari lahir Nabi itu termasuk sebesar-besar ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah adalah tuntutan rezeki, sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah. Saya ulangi, ibadah tuntutan kepada kita, masalah rezeki ini barang yang sudah dijamin oleh Allah.
lah. Maka kata Ahmad Ibnu Athaillah mengatakan, ijtihaduka bima duminalaka wa taksiruka bima tuliba minka dalilun alam timasil basirati minka. Engkau bersungguh-sungguh mencari yang sudah dijamin Tuhan. Apa dia? Adalah rezeki. Tapi kau dalam urusan ibadah lalai, taat kepada Allah kau anggap biasa-biasa saja, santai aja lah. Tapi kalau soal cari rezeki, cari duit, padahal barang itu sudah dijamin Tuhan. Bahimat habis waktu untuk cari hartanya. Masalah yang dituntut dia tidak peduli, lalai dia. Ini kalau terjadi kepada Anda, kata Imam Ahmad Ibnu Athaillah, ini menunjukkan bahwa kamu punya mata hati sudah bu pica. Faqdul basar ahwanu min faqdil basirah. Buta mata kepala itu lebih ringan sebenarnya daripada buta mata hati. Wallahu a'lam bissawab. Ini aja yang disampaikan, mudahan ada manfaat. Salah khilaf mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.